Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Arnianti dengan NIM 23060511014 dari kelas Jaringan Komputer E. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester saya yang bersoal seperti ini. Buatlah video tutorial membangun jaringan komputer sesuai dengan soal berikut ini. Anda adalah seorang network administrator di sebuah perusahaan startup. Perusahaan Anda baru saja menyewa sebuah ruko 2 lantai yang akan digunakan sebagai kantor. Rencananya, ruko bagian bawah akan digunakan sebagai customer service, di mana terdapat X komputer di lantai 1, sedangkan di lantai 2 akan digunakan untuk bagian administrasi, di mana akan terdapat Y komputer di lantai 2. Anda diminta untuk mendesain sebuah jaringan komputer dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, terdapat komputer sejumlah X di lantai 1 dan sejumlah Y di lantai 2. Semua komputer terhubung ke jaringan komputer menggunakan kabel LAN. 3. IP address untuk lantai 1 adalah 192.168.x.ABC dan IP address untuk lantai 2 adalah 192.168.y.ABC. Pembagian IP address di masing-masing lantai menggunakan DHCP server. 5. Yang terakhir, di jaringan komputer tersebut memiliki hotspot login ketika menggunakan akan terhubung ke internet dengan bandwidth maksimal 1 Mbps dan 1 Mbps up atau down. Tugas Anda adalah buatlah perhitungan subnetwork secara detail yang menampilkan IP network, IP host valid, dan IP broadcast. Gunakan perhitungan subnet yang sesuai dengan jumlah komputer Anda. 2. Buat topologi jaringan komputer yang Anda buat di GNS3. 3. Buat konfigurasi DHCP server di MikroTik di GNS3. 4. Buat konfigurasi hotspot di MikroTik di GNS3. Keterangan X digital terakhir NIM Anda plus 1, Y digit terakhir NIM Anda plus 2. Digunakan MV komputer yang telah dibuat sebelumnya untuk testing. Video penjelasan harus menampilkan wajah, menyebutkan nama dan NIM. Video diupload ke YouTube dengan link video diletakkan di UAS. Oke, tugas yang pertama adalah buatlah perhitungan subnetwork secara detail yang menampilkan IP network, IP host valid, dan IP broadcast. Gunakan perhitungan subnet yang sesuai dengan jumlah komputer Anda. Saya udah menghitung sebelumnya, jadi karena NIM akhir saya adalah X digit NIM Anda plus 1, Y digit NIM Anda plus 2. Karena NIM akhir saya adalah 164, jadi 4 untuk S, 4 ditambah 1 menjadi 5 untuk hash X, dan 4 tambah 2 menjadi 6 untuk Y. Sekarang ke perhitungan subnetting. Di divisi customer service, yaitu yang X, IP address saya adalah 192.168.5.0/28. Hostnya adalah 6 plus 2 sama dengan 8. Ya, 2-nya itu dari mana? 2 dari IP network dan broadcast. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16 IP. Subnet mask saya 255.255.255.240 dan CIDR saya /28. Maksimal host saya 2 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 16 dikurangi 2 sama dengan 14 host atau subnet. Jumlah subnet saya 2 pangkat 4 sama dengan 14 subnet. Blok subnet saya 256 dikurang 240 sama dengan 16. Jadi nanti ada subnetnya itu ada berjumlah 16 gitu ya. Jadi network address-nya itu dari 192.168.5.0. Untuk IP host validnya itu berarti 192.168.5.1
sampai 192.168.5.14. Dan untuk broadcast address-nya 192.168.5.15. Jadi dari sini ditambah 1 dan dari sini dikurang 1. Pokoknya blok subnetnya itu nanti berjumlah 16. Seperti ini, boleh dilihat terlebih dahulu. Pokoknya P harus valid ini dari sini dikurang 1 dan dari sini ditambah 1 gitu. Sekarang kita pindah ke bagian Y, yaitu divisi administrasi Y. Yaitu IP address saya adalah 192.168.6.0/28. Dan host saya adalah 7 plus 2 sama dengan 9. Saya 2 itu dapat dari mana? 2 itu dari IP New World dan Broadcast. Begitu. Jadi, 2 pangkat 4 sama dengan 16 IP, subnet mask saya 255.255.255.240 yang ber-CIDR/28. Maksimal host saya 2 pangkat 4 dikurang 2 sama dengan 16, dikurang min 2 sama dengan 14 host atau subnet. Jumlah subnet 2 pangkat 4 sama dengan 14 subnet. Blok subnet sama dengan 256 dikurang 240 sama dengan 16. Sama seperti di atas. Nanti berjumlah 16 subnet. Oke, sudah. Sekarang, sebelum itu, tugas yang kedua apa? Jadi tugas yang ke-1 itu sudah buat topologi jaringan komputer yang Anda buat di GNS3. Sebelum itu, kita pergi ke VirtualBox, lalu kalian tekan MikroTik router ini, terus kalian clone ya. Udah clone nanti keluar. Aku ini udah buat MikroTik perusahaan. Nah, di MikroTik perusahaan ini, sebentar. Aku kan udah buat di MikroTik perusahaan ya. Setelah membuat itu, kita pergi ke bagian setting. Kita tekan, terus kita pergi ke bagian setting. Di bagian setting ini kita lihat di bagian network. Ya, untuk adapter 1, kita pilih net. Dan jangan lupa di checklist ya. Dan untuk adapter 2, kita pilih host only adapter. Dan jangan lupa di checklist juga. Dan untuk adapter 3, cuma di checklist aja, tapi nggak usah diisi. Begitu juga untuk adapter 4, cuma di checklist aja nggak usah diisi. Terus kita oke kan? Terus setelah itu kita pergi ke bagian GNS. Setelah ke bagian GNS ini, kalian buat folder dulu. Folder saya kan udah saya buat, namanya UAS perusahaan. Pertama kalian pilih edit, pilih preference, terus ke VirtualBox ini. Terus kalian masukin MikroTik perusahaan kalian. Gimana masukinnya? Kalian ketik new ya. Terus dan jangan lupa nanti adapternya kalian tulis 4 ya. Terus kita ketik oke. Jadi gini, karena ini di lantai 1 yaitu customer service, ini udah ada 5. Jadi, saya memiliki 5 PC. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini Ubuntu ini. Terus, karena di lantai 2 administrasi, IP saya adalah 192.168.6.0/28 dan memiliki 6 PC, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, ini tuh disambungin. Dan
Dan nanti itu jangan sambungin untuk, kan kita menggunakan 4 adapter. Jangan sambungin di adapter 3 atau 4, karena itu buat ke Lubuntu ke lantai 1 atau Lubuntu ke lantai 2, begitu. Kalian bebas kalau yang bagian atas ini, ini kan harus 0 ya. Kalian bebas mau nyambung ini ke angka Ethernet berapa, Ethernet berapa, Ethernet berapa. Tapi yang bagian 3 sama 4 jangan, karena nanti buat lantai. Ini mikrotik perusahaan yang udah kita buat tadi. Terus ini Lubuntu yang kemarin ditambah Swiss. Kalau mau lihat di sini ya ditekan. Ini ada Lubuntu, ada mikrotik perusahaan gitu. Dan ini buat kabel LAN-nya. Begitu. Jadi di lantai 1, ini kan lantai 1 atas. Nah, lantai 2 yang ini. Ini lantai 1, IP saya 192.168.5.0/28. Dan lantai 2 saya, administrasi, IP-nya 192.168.6.0/28. Jadi, boleh dilihat dulu untuk topologi GNS saya. Sekarang kita running ya semuanya. Yes. Kita tunggu. Oke, karena ini udah keren semua, udah hidup. Sekarang kita pergi ke Winbox. Ya, ini karena saya udah nyoba jadi udah langsung ada gitu ya. Identity mikrotik perusahaan punya saya. Kita refresh aja, biar afdol. Terus kita ketik bagian MAC address-nya. Karena ini pakai, apa namanya, password. Kita konekkan. Oke, sudah. Untuk mengganti nama ini kalian bisa pergi ke sistem terus identity ya. Ya, sekarang kita pergi ke bagian interface. Oh, udah. Ya, interface ini kan tadi kita masukin 4 adapter. Ya, ini 1 2 3 4. Lah, Ethernet 1 itu buat nyambung ke NAT, yang Ethernet 2 ke host only, Ethernet 3 lantai 1 dan Ethernet 4 ke lantai 2. Begitu. Sekarang kita pergi ke bagian IP terus DNS. Ya, DNS setting ini kita menggunakan 8.8.8 dan 8.8.4 itu udah nyambung ke Google-nya gitu loh. Seperti ini. Terus jangan lupa di allow remote ya. Terus di oke aja ini.
Terus kita sekarang ke bagian IP lalu firewall. Harusnya ditambahkan, tapi karena saya udah ada, sebentar. Jadi yang not ruler ini ya. Oke, ini silang aja. Ini udah nyambung ke farewell. Terus sekarang kita pergi ke IP address. Ini IP address-nya. Karena kemarin nyoba ada kesalahan, jadi banyak yang di reject. Yang benar itu cuma yang hidup nyala ini. Yaitu IP-nya itu 10.0.2.15/24 itu kan udah paten dari sananya. Terus yang kedua itu 192.168.5.1/28 itu yang nyambung ke lantai 1. Terus yang 192.168.6.1/28 itu yang nyambung ke lantai 2. Begitu. Terus ini kita silang aja. Kita sekarang ke DHCP server. Bagian setup. Karena udah ada jadi nggak usah. Jadi setup ini nanti kita nambahin. Jadi kan ini DHCP 1 Ethernet 3 ke lantai 1, DHCP 2 Ethernet 4 ke lantai 2. Ini adalah DHCP server saya yang udah saya buat. Sekarang kita nyoba ke new terminal. Kita coba ping ke arah Google ya, slash ping google.com. Oh, bisa ya teman-teman kita ping ke Google. Ctrl C untuk matikan. Kita sekarang akan mencoba menyeting komputer yang ada di GNS3. Sekarang kita pindah ke GNS3 tadi, topologi tadi. Jadi kita akan mendapatkan IP, kita tekan, terus kita pilih konsol, kita tekan IP DHCP min R, enter. Jadi ini adalah IP-nya ya teman-teman, untuk PC 1 di lantai 1. Sekarang kita coba show. Oh, begini ya. Udah ada IP max, gateway, udah lengkap. Sekarang kita random nyoba yang di lantai 2 yang ini. Klik kanan, konsol, IP DHCP min R. Enter.
Ini udah ada keluar IP-nya ya. Kita coba semua deh. Dari yang lantai 1 dulu. Ini yang di PC 2, IP-nya seperti ini. Coba sekarang yang PC 3. Jadi ini IP-nya untuk di PC 3 ya. Kita coba yang PC 4. Oke, ini untuk IP di PC 4. Kan kita nyoba. Ini adalah PC terakhir di lantai 1. Ini IP PC 5 ya yang ini. Oke, kita gini. Sekarang kita nyoba di PC lantai 2 dari PC 6. Ini adalah IP di PC 6. Sekarang ke PC 7 di lantai 2. Konsol. Ini adalah IP di PC 7. Sekarang coba ke PC ini. Apa ini? Ini IP di PC 8 ya ini. Sekarang kita nyoba ke PC ini dari ini aja di lantai 2. Ini adalah IP di PC 11 di lantai 2. Ini bisa ini IP-nya ya. Di lantai 2 juga. Sekarang yang terakhir di lantai 2. Oh, salah guys. Salah deh. HCP min F ya. Ini udah bisa ya. Sekarang kita yang di lantai 2 kita coba ping ke Google. Ping Google. Bisa ya guys di ping ke Google. Tekan Ctrl C untuk menghentikan. Terus sekarang kita akan ping ke
Tapi nyoba ke ping 192.168.6.4. Bisa nggak ya? Bisa guys. Ini yang di lantai 2 ya. Jadi sekarang kita nyoba yang ke lantai 1. Ini aja. Bisa ya guys ya, di ping ke Google. Terus kita hentikan. Sekarang ping ke itu. Bentar. Bisa ya guys. Kita tekan. Ini kita tutup. Ini Lubuntunya saya sambungkan ke switch 1, yaitu yang ada di lantai 1 ya. Sekarang kita pindah ke bagian Lubuntu. Kita menunggu ya. Sampai Lubuntunya terbuka. Sambil kita coba-coba ya lagi. Bisa ya ini ya?
Guys, kita nyoba ke hotspot dulu aja ya. Ini konfigurasi hotspot. Pergi ke IP, terus pilih hotspot. Sebenarnya saya udah buat ya, jadi ada dua hotspot, yaitu menuju ke lantai 1 dan ke lantai 2. Untuk cara membuatnya itu seperti ini. Pergi ke server. Udah, dibesarkan aja. Server, terus kalian tekan plus ini ya. Ini saya udah buat untuk hotspotnya. Hmm. Ini hotspotnya udah saya buat. Oh ya, di sini itu ada rate limitnya ya. Tadi kan di soal disuruh cuma 1 Mbps. Ya, di sini di bagian hotspot udah kita ketik di rate limitnya yaitu 1 M ya guys ya. 1 M slash 1 M gitu. Kita lihat di ini udah bisa apa belum? Masih belum. Sebentar ya, kita coba lagi. Kalau nggak gitu kita matiin aja dulu deh. Power off aja dulu. Pasti nanti di sini itu mati. Kok masih hidup? Di GNS-nya harusnya udah mati. Kalau nggak gitu kita tekan stop aja dulu. Ini harusnya di VirtualBox mati ya. Oh, Ubuntu-nya udah mati ya, guys. Yang running ini mikrotik perusahaan, aku lupa. Ubuntu-nya udah mati. Di Ubuntu ini udah mati. Di GNS sudah mati. Terus kita coba delete aja, nanti kita masukin lagi. Tekan ini. Ethernet 0 ke sini. Taruh di Ethernet 6. Oke. Terus kita nyalain ya, guys. Start. Kita tunggu. Bismillah bisa. Udah nyala, kita coba cek di VirtualBox-nya udah nyala belum? Udah, lu buntu. Sekarang kita coba lihat di sini. Nih, oke. Kita tunggu ya. Soalnya tadi lama udah nge-hotspot juga kan, kita udah ngeliat di hotspot di Winbox juga udah menunggu.
Oke, udah masuk ya. Ini masukkan passwordnya dulu. Enter. Jadi, kita sekarang mau masukin apa itu IP-nya secara otomatis. Bentar. Pertama, klik ini, lalu klik preference, terus advanced network configuration, pilih yang ini, terus pergi ke sini yang ini ya, terus pilih yang automatic DHCP, kalian klik, terus kalian klik save, terus kita nyoba itu yang lihat apakah IP-nya udah masuk atau belum. Sistem. Terus kalian tekan Q terminal, terus ping IP. Oke teman-teman, yang ingat ini adalah IP-nya yang ada di lantai 1 ya. Ingat, ini adalah IP yang ada di lantai 1, terus coba kita ping ke Google. Ping ke Google bisa ya teman-teman. Kita coba ping ke ping 192.168.5. Bisa ya teman-teman? Kita Ctrl C. Ini yang di lantai 1 ya. Sekarang kan aku udah ngeliatin hotspotku tadi yang di Winbox ini. Hotspot ini udah ada. Sekarang kita nyoba langsung aja ya di Lubuntu. Kita tekan firewall. Sebentar. Kok firewall sih? Firefox, Mozilla Firefox. Kita coba satu ini ya, tapi pakai yang 5 kan di lantai 1 jadi pakai yang 5. Ini loh, lantai 1 kan 5 ya. 5 apakah bisa? Ya, bisa. Karena saya kemarin udah nyoba ya. Terus nyoba kita logout, login kan. Udah bisa ya ini. Kita logout, kita login kan. Dan ini IP address-nya udah bisa gitu ya. Sekarang kita mau nyoba ke apakah emang betul hanya 1 Mbps. Kita coba ke apa namanya itu?
speed test. Yang mana ya? Ini aja. Kita tekan. Kita tunggu apakah benar cuma di bawah itu. Di bawah 1 Mbps. Ya, ternyata punya saya tidak sampai 1 Mbps, benar di bawah Mbps yaitu 860 kbps. Jadi saya benar karena tidak mencapai itu. Ini kan baru di lantai 1. Sekarang saya akan mencoba di lantai 2, yaitu caranya. Kita ke Ubuntu. Jadi kita tekan, terus kita delete. Ya, sini kita peta ini. Ethernet 0. Taruh di sini di lantai 2, pakai yang Ethernet 7. Oke. Kita akan mencoba mendapatkan IP dari lantai 2, sama seperti lantai 1, preferensi advance, terus without connection, ini, terus pilih yang automatic DHCP, klik save. Oke. Terus coba kita ke Q terminal. IP. Ya, di lantai 2 ini tadi kan lantai 1. Sekarang lantai 2 itu ini ya IP-nya. Yang di lantai 2. Coba ping ke Google. Bisa ya? Oke. Sekarang kita akan mencoba membuka firewall. Dan untuk hotspot di lantai 2 itu yang di Winbox ini ya. Jadi ini ada yang lantai 1 buat yang ke 1, yang 2 ini buat ke lantai 2. Sama-sama 1 Mbps. Ke firewall lagi. Tekan ini. 192. Titik. Ini langsung ganti aja yang ini. Ganti 6. Karena lantai 2, kan lantai 2 ini 6 ya. Lihat ini lantai 2, 6. Terus enter. Oh ya, ya, ini masukkan username dulu. Username-nya Nisa. Passwordnya 1, 2, 3, 4. Konekkan. Hai Nisa, bisa ini ada IP address-nya ada gini. Sekarang kita nyoba ke Speedsheet.
Yang ini, yang kayaknya ini lebih gak enak deh, mending yang tadi deh. Lama ini. Coba yang tadi aja. Ini lama ya, kita coba yang tadi aja. Kita coba yang mana ya tadi? Yang ini aja. Yang itu tadi lama ini juga. Kan ini masuk-masuk gitu. Jadi kita tekan, set. Wah, eh, masih menghitung guys. Jangan di buku putih tekan dulu. Beneran dia menghitung. Apakah akan kurang dari 1 Mbps? Kita tunggu. Masih menghitung, masih menghitung, masih menghitung, masih menghitung. Ya, ternyata cuma 410 kbps, kurang dari 1 Mbps ya, guys. Ternyata benar. Ini juga udah bisa kita coba tekan mulai. Berapa ya? Apakah sama? Tapi dia lama. Masih menghitung, guys. Apa sih? Hah? Ternyata cuma 0,3 Mbps. Berarti sekitar 300-an ya. Ya, kita coba ulang lagi di sini aja. Ya, ternyata kurang dari 1 Mbps, yaitu 460 kbps. Oke, ternyata udah saya lakukan semua tugas UASnya yang terdiri dari buatlah perhitungan subnetwork secara detail yang menampilkan IP network, IP host value, dan IP broadcast. Sudah, ini perhitungan saya. Yang ini buat di customer service, yang ini di administrasi. Tugas satu sudah. Buatlah topologi jaringan komputer yang Anda buat di GNS3. GNS3, ini adalah topologi jaringan komputer saya, sudah. Lalu, apalagi? Buat konfigurasi DHCP server di MikroTik GNS3 DHCP server.
Sudah ini terus buat konfigurasi hotspot. Sudah. Dan tadi juga udah saya coba di sini. Semua bisa. Mungkin sekian dari saya, Nisa Arnianti, dengan NIM akhir 164 pamit undur diri. Bila ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.